Halo semua, perkenalkan nama saya David Steve dengan NIM 242021110015. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Unsrat dengan program studi ilmu kesehatan masyarakat dengan kelas reguler 1 bidang minat promosi kesehatan, dan pada saat ini saya akan memaparkan tentang tugas praktik lapangan di Puskesmas Peniki Bawah. Nah, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, Dr. Insinyur Oxfriani J. Sumampo SPI MKes dan Dr. Greta JP Wahongan MKes. Pada latar belakang, Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu puskesmas yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kesehatan adalah Puskesmas Peniki Bawah yang terletak di Kota Manado. Praktik lapangan di Puskesmas Peniki Bawah bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama, mengevaluasi program promosi kesehatan yang telah dijalankan, serta berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya praktek ini diharapkan kita semua mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menangani permasalahan kesehatan masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki program kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Peniki Bawah. Kita masuk pada gambaran umum. Yang pertama, analisis situasi umum, yaitu profil umum Puskesmas Peniki Bawah itu terletak di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Wilayah kerja mencakup 7 kelurahan, yaitu Peniki Bawah, Peniki 2, Peniki 1, Kairagi 2, Kairagi 1, Bengkol, dan Buha. Cakupan wilayah yaitu sekitar 237,5 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 41.256 jiwa dan merupakan fasilitas kesehatan utama di wilayah tersebut. Untuk jenis pelayanan kesehatan yang disediakan itu yang pertama rawat jalan dan rawat inap untuk persalinan, layanan imunisasi, pemeriksaan kehamilan, penanggulangan penyakit menular, dan promosi kesehatan masyarakat. Dalam analisis situasi khusus, yaitu yang pertama tentang kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Peniki Bawah, yaitu tentang penyakit yang sering ditemukan, yaitu yang pertama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hipertensi, penyakit kulit alergi, gastritis, dan demam berdarah dengue. Faktor yang menyebabkan tingginya angka kesakitan itu kondisi lingkungan yang kurang sehat, pola hidup masyarakat yang belum optimal, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Dan untuk program promosi kesehatan yang dilaksanakan itu penyuluhan pengendalian tekanan darah, bulan imunisasi anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pelatihan kader posyandu. Selanjutnya kita masuk pada hasil kegiatan. Dalam identifikasi masalah berdasarkan tabel yang ada, untuk jenis penyakit yang pertama ada demam berdarah dengue yang meningkat setiap tahun, ada hipertensi 145 kasus pada tahun 2013 dan masih tinggi di tahun 2024. Ada infeksi saluran pernapasan akut yang pada tahun 2013 ada 526 kasus, penyakit kulit alergi 88 kasus pada tahun 2013, gastritis 64 kasus pada tahun 2013. Dan untuk masalah promosi kesehatan, yaitu yang pertama ada terbatasnya SDM promosi kesehatan, kurangnya anggaran khusus untuk promosi kesehatan, minimnya partisipasi masyarakat, kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, dan koordinasi antar program kurang efektif. Dalam penentuan prioritas masalah menggunakan metode USG, dari masalah kesehatan yang ada, terbatasnya SDM promosi kesehatan merupakan prioritas utama yang memiliki total skor yaitu 14 yang menjadi prioritas utama dalam masalah promosi kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada alternatif pemecahan masalah menggunakan diagram Ishikawa atau fishbone, dan untuk kepala ikan yaitu terbatasnya SDM promosi kesehatan.
pada lingkungan kita bisa melihat yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam sarana, kurangnya dukungan media dan alat bantu, sarana kerja Promkes yang kurang memadai, dan untuk manusia kurangnya minat lulusan kesehatan masyarakat pada posisi Promkes, kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan promosi kesehatan, beban kerja Promkes dirangkap oleh tenaga lain. Untuk metode, tidak ada standar operasional prosedur khusus terkait rekrutmen, metode distribusi SDM tidak memperhatikan kebutuhan promosi, dan untuk kebijakan tidak ada regulasi tegas yang mewajibkan. Alokasi anggaran untuk SDM Promkes yang masih minim, prioritas kebijakan lebih condong ke layanan kuratif daripada preventif dan promotif. Berdasarkan diagram Fishbone yang telah dibuat, disusun program intervensi pemecahan masalah berdasarkan plan of action, yaitu di sini kita bisa melihat ada permasalahan utama, rencana tindakan atau aktivitas, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan indikator keberhasilan. Untuk masalah utama yang ada yaitu ada partisipasi masyarakat rendah, kurangnya media dan alat bantu, kurangnya SDM khusus Promkes, kompetisi SDM tidak sesuai, dan untuk rencana tindakan itu sosialisasi rutin melalui pertemuan warga dan PKK, pengadaan media Promkes, usulan penambahan tenaga Promkes ke Dinas Kesehatan, dan pelatihan dan workshop promosi kesehatan. Dan yang menjadi penanggung jawab yaitu ada tenaga Promkes atau kader kesehatan, kepala puskesmas, dan dinas kesehatan kota. Untuk indikator keberhasilan tentunya menyesuaikan dengan permasalahan utama dan rencana tindakan yang ada. Dalam lanjutan ini kita bisa melihat masalah utama yang ada itu beban kerja Promkes dialihkan ke tenaga lain, tidak ada SOP rekrutmen Promkes, distribusi SDM tidak sesuai kebutuhan, alokasi anggaran Promkes yang minim, dan fokus kebijakan pada kuratif. Dan untuk rencana tindakan yang ada meliputi peninjauan ulang pembagian tugas SDM, penyusunan SOP internal terkait rekrutmen, evaluasi distribusi SDM berbasis beban kerja, pengusulan anggaran khusus Promkes dalam RUK, dan integrasi Promkes dalam seluruh program puskesmas. Dan yang menjadi penanggung jawab itu kepala puskesmas, bendahara, dan semua penanggung jawab program. Dan untuk indikator keberhasilannya tentunya menyesuaikan dengan permasalahan dan rencana tindakan yang ada. Selanjutnya dari plan of action yang telah dibuat akan dilakukan intervensi dalam hal ini yaitu advokasi. Sebagai bagian dari praktek lapangan itu saya melakukan intervensi advokasi di puskesmas Peniki Bawah dengan tujuan memperkuat implementasi promosi kesehatan. Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya media edukasi, distribusi SDM yang tidak merata, serta belum optimalnya integrasi program Promkes dalam pelayanan puskesmas. Untuk menjawab permasalahan ini, saya menyusun rencana tindakan berdasarkan POA yang berisi langkah-langkah strategis dan realistis sesuai dengan kondisi di lapangan. Kegiatan advokasi dilakukan melalui audiens dengan kepala puskesmas dan penanggung jawab Promkes, di mana saya mempresentasikan POA yang mencakup pelatihan SDM, pengadaan media edukasi, serta peninjauan ulang pembagian tugas Promkes. Saya juga mengusulkan integrasi kegiatan Promkes dalam seluruh program puskesmas agar berjalan sinergis. Respon dari pihak puskesmas itu sangat positif dengan rencana implementasi awal seperti penyusunan SOP internal dan pemanfaatan media visual. Hasil praktek yang menunjukkan adanya komitmen untuk peningkatan promotif dan preventif.
Dan terakhir kita masuk pada evaluasi, yaitu yang pertama, evaluasi terhadap intervensi advokasi promosi kesehatan di puskesmas Peniki Bawah dilakukan melalui wawancara informal dan observasi langsung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa intervensi memperoleh respon positif dari pihak puskesmas, ditandai dengan tindak lanjut seperti penyusunan draft SOP internal untuk distribusi tugas Promkes dan rencana pelatihan kader guna memperkuat edukasi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, media edukasi seperti leaflet dan poster yang dibuat selama praktik juga mulai dimanfaatkan di ruang tunggu pelayanan untuk memperkuat penyampaian pesan kesehatan. Meskipun beberapa rekomendasi masih dalam tahap perencanaan seperti pengadaan SDM khusus Promkes, advokasi ini berhasil meningkatkan kesadaran dan komitmen internal puskesmas terhadap pentingnya promosi kesehatan secara berkelanjutan. Dan kesimpulan, praktek lapangan yang dilaksanakan di Puskesmas Peniki Bawah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami sistem pelayanan kesehatan tingkat pertama. Selama kegiatan, mahasiswa mendapatkan wawasan mengenai berbagai program kerja Puskesmas seperti UKM, KP, serta peranan lintas sektor dalam menunjang pelayanan kesehatan. Selain itu, praktik ini juga memperlihatkan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam promosi dan preventif, bukan hanya kuratif. Dengan keterlibatan langsung dalam kegiatan seperti posyandu imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan edukasi masyarakat, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi kompetensi profesional, komunikasi, serta kepedulian sosial terhadap masyarakat. Dan itulah presentasi dari tugas lapangan saya. Sekian dan terima kasih.